Dalam dunia anim, kita sering dibuat takjub bersama aksi keren, karakter badas, atau cerita yang menyentuh hati. Tapi ada satu elemen yang bisa bikin penonton langsung terpaku, bahkan sampai meragukan semua yang sudah ditonton sepenuhnya. Plot twist yuk, momen ketika cerita tiba-tiba belok ke arah yang nggak pernah diduga. Yang awalnya kelihatan pahlawan, ternyata musuh. Yang kita kira penjahat kiam, justru menimpan niat mulia. Dan yang seharusnya ya di tokoh utama sampai akhir, malah tewas di tengah jalan. Kadang, twist ini datang di diam-diam. Nggak pakai ledakan, nggak pakai musik dramatis. Tapi justru karena itulah, dampaknya ya jauh lebih nyempel di kepala. Di video ini, kita bakal bahas 3 plot twist paling mind-blowing dari anime legendaris yang pastinya udah nggak asing lagi. Twist-twist ini bukan cuma bikin kaget, tapi juga bikin kita mikir ulang tentang siapa yang benar, siapa yang salah, dan seberapa dalam cerita itu sebenarnya. Jadi, siap-siap buat flashback ke momen-momen yang dulu bikin shock. Karena bisa jadi, twist ini masih ya di luka lama ya belum sembuh. Attack on Titan. Reiner dan Bertolt ternyata Titan. Dalam dunia Attack on Titan, yang penuh ketakutan dan pengkhianatan, satu hal paling berharga adalah rasa percaya. Percaya bahwa rekan di sebelah kanan dan kiri adalah kawan seperjuangan, bahwa mereka punya tujuan yang sama melawan para Titan dan bertahan hidup. Reiner Braun dan Bertolt Pulver adalah 2 dari sekian banyak prajurit yang bertarung di garis depan. Mereka bersama Eren, Mikasa, dan Armin sejak awal. Bersama-sama mereka melihat kematian, kehilangan, dan kehancuran. Reiner dikenal kuat dan dewasa. Bertolt lebih pendiam, tapi selalu bisa diandalkan. Semuanya berjalan seperti biasa, sampai satu adegan mengejutkan muncul. Tanpa peringatan, tanpa backsound dramatis, Reiner tiba-tiba berkata, "Aku adalah Harmonic Titan, dan dia adalah Colossal Titan." Hening. Bahkan saat penonton mendengarnya, rasanya sulit untuk langsung percaya. Benarkah ini cuma jebakan? Atau salah dengar? Tapi tidak. Itulah kenyataannya. Reiner, yang selama ini menjadi kakak bagi Eren, ternyata adalah sosok yang menghancurkan tembok Shiganshina kampung halaman Eren. Bertolt, yang kelihatannya paling tidak berbahaya, adalah Colossal Titan pertama yang muncul di awal episode, dan memulai kekacauan besar. Dan yang paling menyakitkan, mereka mengakuinya dengan sangat tenang, seolah tidak ada yang salah, tidak ada beban. Momen ini bukan hanya salah satu twist paling ikonik di anime, tapi juga yang paling menyakitkan bagi para karakter. Karena musuh yang selama ini dikejar-kejar, ternyata selama ini berdiri tepat di samping mereka. Semuanya berubah setelah pengungkapan ini. Kepercayaan hancur, persahabatan retak, dan bagi Eren, yang selama ini merasa punya saudara seperjuangan, kini harus menerima bahwa 2 orang yang ia anggap teman adalah penyebab kehancuran hidupnya. Inilah kekuatan plot twist Reiner dan Bertolt. Bukan hanya karena mereka ternyata Titan, tapi karena pengkhianatan itu datang dari orang yang paling dekat. Dari sinilah, Attack on Titan masuk ke babak yang lebih gelap, lebih kompleks, dan lebih emosional. Death Note, kematian L. Dalam dunia anime, jarang ada pertarungan mental yang seintens antara Light Yagami dan L. Sejak awal, DEATHNOTE bukan sekadar cerita tentang buku pembunuh, tapi juga adu kecerdasan antara 2 jenius. Satu ingin membentuk dunia baru dengan kekuatan absolut, dan satu lagi ingin menjaga keadilan tanpa menyentuh kekerasan. Light dan L seperti 2 sisi mata uang. Keduanya sama-sama pintar, manipulatif, dan penuh trik. Tapi mereka berada di kubu yang sangat bertolak belakang. Sepanjang paruh pertama anime, penonton dibuat tegang terus. Siapa yang akan menjebak siapa? Siapa yang akan membuat langkah salah lebih dulu? Lalu, semuanya berubah. Saat El mati, tidak ada teriakan, tidak ada ledakan. Yang ada hanyalah keheningan dan tatapan kosong. El dibunuh bukan karena ia kalah adu kecerdasan, tapi karena Light berhasil memanfaatkan emosi dan cinta seorang Shinigami Rem. Dengan manipulasi yang licin, Light menekan Rem untuk membunuh El demi melindungi Misa Aman yang sangat disayangi Rem. Rem pun akhirnya menuliskan nama El di Death Note. El tewas. Tapi anehnya, momen ini tidak disajikan secara dramatis. Justru sangat sunyi, sangat dingin. Dan justru disitulah letak kekuatan twist ini. Kematian El benar-benar mengejutkan, karena sebagian besar penonton tidak menyangka tokoh utama kedua bisa hilang secepat itu. Setelah kepergian M, cerita Death Note berubah drastis. Tidak ada lagi tekanan yang seimbang, tidak ada lagi lawan yang setara bagi Light. Walau karakter pengganti seperti Nier dan Malo akhirnya muncul, banyak penonton setuju bahwa ketegangan paling murni terjadi saat L masih hidup. Kematian L bukan hanya kehilangan satu karakter, tapi juga kehilangan keseimbangan dalam cerita. Dan yang paling pahit, L meninggal dalam keadaan tidak tahu sepenuhnya siapa kira yang sesungguhnya, meskipun ia sudah sangat dekat dengan jawabannya. Twist ini membuat Death Note bukan sekadar cerita detektif biasa, tapi tragedi yang dalam, di mana kebaikan kalah bukan karena kurang pintar, tapi karena kebaikan punya batas, sementara kejahatan tidak. Naruto. Itachi ternyata pahlawan. Dari semua karakter di Naruto, nama Itachi Uchiha
selalu punya kesan yang kuat. Di awal cerita, dia dikenal sebagai pembantai klannya sendiri. Orang yang tanpa ragu menghabisi keluarga, termasuk ayah dan ibunya, lalu meninggalkan adiknya, Sasuke, hidup dengan trauma dan dendam mendalam. Bagi Sasuke, Itachi adalah tujuan hidup. Satu-satunya alasan ia ingin menjadi lebih kuat adalah untuk membunuh kakaknya sendiri. Tapi seperti yang sering terjadi di anime Naruto, kenyataan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah Itachi meninggal di tangan Sasuke dalam duel yang epik dan emosional, barulah kebenaran yang sesungguhnya terungkap, dan itu mengubah segalanya. Itachi ternyata tidak membantai klannya demi kepuasan pribadi atau karena haus kekuatan. Dia menjalankan perintah dari para petinggi Konoha untuk mencegah kudeta besar-besaran yang direncanakan oleh klan Uchiha. Jika kudeta itu terjadi, akan pecah perang saudara. Banyak nyawa akan hilang, termasuk warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Itachi, yang waktu itu baru remaja, dihadapkan pada pilihan mustahil. Membantai keluarganya sendiri demi menyelamatkan desa, atau membiarkan perang merusak segalanya. Dan dia memilih memikul dosa itu sendirian. Bahkan lebih dari itu, dia memilih untuk tetap menjadi penjahat di mata adiknya, supaya Sasuke punya alasan untuk menjadi kuat dan tetap hidup. Saat kebenaran itu terungkap, penonton tidak hanya terkejut, banyak yang menangis. Karena Itachi bukan monster, dia adalah pahlawan sejati. Seorang kakak yang rela dibenci demi melindungi orang yang paling ia cintai. Twist ini bukan cuma keren dari sisi cerita, tapi juga sangat emosional dan menggugah. Itachi memperlihatkan bahwa pahlawan sejati kadang bukan yang disorot terang-terangan, tapi yang diam-diam berkorban di balik layar, bahkan jika itu berarti dicap sebagai musuh. Dari sini, anime Naruto menunjukkan satu pelajaran penting, bahwa kebenaran kadang lebih rumit dari apa yang terlihat, dan bahwa cinta sejati kadang datang dalam bentuk pengorbanan paling menyakitkan.